wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kurnia Putri, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Tahukah kalian organ-organ sistem peredaran darah? Pada sistem peredaran darah terdapat jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung terletak pada mediastinum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga toraks di antara dua rongga paru. Ukuran jantung sekitar sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan dengan berat berada pada rentang 7-15 ons atau 200-425 gram. Dalam setiap harinya, jantung mampu memompa sampai dengan 100.000 kali dan dapat memompa sampai dengan 7.571 liter. Dinding jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu lapisan bagian luar disebut epikardium, lapisan bagian tengah disebut miokardium, serta lapisan bagian dalam disebut endokardium. Ruangan jantung terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Masing-masing mempunyai 1 atrium dan 1 ventrikel, sehingga dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompa darah. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut atau transportasi darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Darah adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghantarkan hormon, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengangkat racun yang ada di dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan diberikan ke organ lain yang bertugas untuk menyaringnya. Peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mekanisme sistem peredaran darah. Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonaris ke paru-paru kiri dan kanan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen akan dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan peredaran yang sama kembali berulang.